Dulu masuk ilmu komunikasi itu ya mikirnya paling kerjanya ya udah di agency ataupun Mmm. atau budak corporate gitu. Untuk kalau misalkan kita belajar ilmu komunikasi ya, kita pasti bicara tentang audience duluan. Mhm. If you want to be creative director, kita harus meng-create konten apa yang mau kita buat, konsep apa yang mau kita posting, dari situ dulu. Hai teman-teman, welcome back to podcast Spill Profesi Ilmu Komunikasi. Nah, di podcast ini kita tuh bakalan spill tipis-tipis sambil sekalian deep dive soal dunia kerja dari perspektif anak komunikasi gitu ya. Karena ternyata masih banyak banget nih teman-teman yang mungkin bingung, kira-kira kalau misalkan jadi lulusan anak komunikasi tuh bisa jadi apa sih gitu, jadi MC, jadi content creator, atau jadi-jadian. Jangan dong gitu kan. Nah, di podcast ini juga kita tuh bakalan spill langsung dari orangnya gitu ya, yang sudah terjun langsung, yang sudah mengalami dan membuktikan sebenarnya seluas apa sih ilmu komunikasi itu gitu. Dan narasumber hari ini itu tuh cukup menarik ya, super fun lah gitu, karena secara pekerjaannya itu gak linear gitu. Tapi itu yang justru ngebikin super powerful juga nih pekerjaannya beliau ini. Dan beliau ini seorang alumni ilmu komunikasi BINUS gitu, yang saat ini bekerja sebagai seorang creative director. Kemudian juga punya brand nih yang secara brandnya tuh unik gitu, kayak menggabungkan fashion, terus juga estetik, dan yang pasti ada juga bagian sensory experience. Nah, siapa yang kepikiran gitu kan, nggak semua orang. Langsung aja kita panggilkan narasumber kita hari ini, Kak Andreas Devano. Tepuk Halo, tangan. halo, halo. Boleh dong Kak, perkenalkan diri dulu ya. Oke. Hello everyone, perkenalkan aku Dave. Aku lulusan dari Ilmu Komunikasi yang dimana sekarang aku bekerja sebagai Creative Director dan juga aku build beberapa brand, yaitu salah satunya ada Velis, yaitu home fragrance brand, dan juga ada Rene Jakarta, yaitu fashion stylist brand. Nah, oke, berarti Kakak Binusian. Dua-dua. Yeay, kita seumuran ya, kita seangkatan ya, Yes, gitu. betul banget. Oke, sebenarnya untuk permulaan aku sih pengen ngajak flashback sedikit ya Kak, Yes. gitu. Nah, dulu kita coba inget-inget ya Kakak gitu. Dulu pas Kakak pertama kali, masuk milih jurusan ilmu komunikasi, kepikiran gak sih kalau misalkan bakal kerja kayak sekarang? Mmm, Jujur nggak kebayang sama sekali sih gitu. Dulu masuk ilmu komunikasi itu ya mikirnya paling kerjanya ya udah di agency ataupun Mmm, atau budak corporate gitu. Karena awalnya pun malah nggak mau milih ilmu komunikasi, milihnya pengen banget jadi dokter gitu loh. jauh ya? Jauh, bener. Karena, setelah dipikir-pikir, wah dokter kayaknya bakal lama, terus Mmm, pembelajarannya jauh lebih susah, hafalan, mhm, matematika. Sedangkan aku bukan dari anak yang, ya maksudnya anak-anak smart banget lah iya. gitu. Akhirnya mencoba untuk Markom ya, karena ya mungkin udah jalannya aja Mmm, gitu loh, karena suka ngomong, suka kayak ketemu orang. mhm. So I think pilih ilmu communication it's a good choice gitu loh. Oke, berarti dulu tuh sebenarnya kayak sama kayak teman-teman yang lagi nonton ya, belum ngerti juga sebenarnya kalau lulusan anak Markom tuh bisa kemana aja Yes, gitu ya. betul. Oke, nah dari Kakak dulu kuliah nih, dari Mhm, dirimu kuliah, dan pekerjaan yang sekarang sebagai creative director. mhm. Nah, ada nggak sih skill yang menurut lo tuh kepake banget gitu? Jujur banyak banget sih, tapi kalau aku bisa garis bawahin, itu sebenarnya ada 3 aku nyebutnya. Oke. Yang pertama yaitu adalah audience, gitu. Untuk kalau misalkan kita belajar ilmu komunikasi ya, kita pasti bicara tentang audience duluan. Mhm, Itu because we talk, mhm, kita berbicara gitu. Yang kedua storytelling, we telling about the story gitu, yang dimana orang mau mendengarkan, itu. Yang terakhir kita juga ada bagaimana, menyampaikan pesan dengan cara yang tepat, gitu. Jadi gimana cara kita ngebawainnya agar mmm. orang tuh ngerti nih kalau misalkan apa yang kita sampaikan, orang nangkep apa yang kita Mmm. maksud. Oke, tadi berarti, menyampaikan pesan, memahami audiens dan juga storytelling yang tepat. Nah, Storytelling. itu semua yang, diajarin juga ya pas, Yes, betul. dirimu kuliah selama jadi anak Markom Binus gitu Betul. ya. Oke, sekarang kita, mulai maju nih timeline-nya Oke. ke
dulu dirimu sempat intern ya kan, Yes. intern di Astra Infrastructure. Mm-mm. Oke, kemudian tapi pindah tuh, ada jenjangnya kan ke Yes. The Good Step, which Betul. is itu adalah retail company. Yes. Itu kan sebenarnya beda banget ya. Kayak Betul. tiba-tiba yang mungkin kaku banget, agak Mhm. formal, lebih formal gitu, dan tiba-tiba pindah ke dunia retail, mungkin fashion ya aku bisa nyebutnya gitu. Betul. Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaan apa sih yang berasa banget atas perpindahan itu? Oke, kalau secara dari pengalaman aku, kalau dari Astra sendiri, Astra itu kan emang it's all about the automotive brand gitu, yang dimana kantor mereka tuh sangat amat corporate banget gitu. Jadi mereka kayak sudah punya timeline dan guideline-nya gitu. Kayak misalkan apa yang akan kita kerjakan selama seminggu, kemudian deadline, bagaimana cara kita berpakaian gitu, dan juga kayak kita ketemu sama atasan pun itu juga ada tutur katanya. Iya. Jadi kayak lebih formal gitu. Kalau kita berbicara tentang dunia retail, yaitu karena kan dunia berbeda. Retail itu apalagi dari Good Step sendiri itu kan lebih ke young, playful, yang dimana dia lebih santai, yang dimana kita bisa mengekspresikan diri kita gitu loh. Yang dimana dari sisi berpakaian, dari sisi kita berbicara, mungkin kalau dalam dunia retail mungkin kita masih lebih bisa seperti friend ya, berteman sama atasan, hangout. Kalau sama Astra mungkin ya kita harus menghargai sama yang punya jenjang karir lebih tinggi. Jadi menurut aku dua itu sih, yang satu lebih formal, yang satu lebih santai gitu. Oke. Tapi jadi emang ternyata tuh brand image juga kelihatan ya dari bagaimana karyawannya bersikap dan bertutur Yes. kata juga, dan looks-nya juga sebenarnya matters ya. Betul. Bisa menggambarkan sebuah brand juga gitu. Kalau misalkan di Astra Infra itu kakak sebagai social media specialist. Kemudian kalau misalkan di masuk ke Good Step sempat jadi video editor, Sempat jadi content creatornya. content creator, kemudian juga Social abis- media social media specialist specialist tetap. juga, dan abis itu menjadi creative director seperti sekarang gitu Betul. ya. Boleh gak sih Kak jelasin kayak, karena sebenarnya jenjang karir ini tuh sebenarnya cukup rancu. Kayak aduh mulai dari mana ya? Aku pengen deh jadi creative director. Nah, jenjang karirnya tuh kayak apa sih Kak? Menurut kalau aku sendiri sih awalnya tuh dari social media. Oke. Kita semua pasti main social media lah. Yang dimana kita nggak usah jauh-jauh, kita main social media kita sendiri. Kita kan otomatis punya our personality branding. Dari situ kan kita harus meng-create nih. If you want to be creative director, kita harus meng-create konten apa yang mau kita buat, konsep apa yang mau kita posting. Dari situ dulu, hal kecil seperti itu dulu. Baru habis dari sana kita bisa nih mengeksekusikannya lagi ke hal yang lebih besar lagi. Oh jadi emang step by step gitu ya? Step by step dulu gitu. Makanya sekarang kan banyak banget orang yang gue pengen jadi content creator nih, tapi bingung apakah harus ganti handphone dulu, harus punya mikrofon dulu, harus ke tempat-tempat yang kece dulu. Sebenarnya enggak. Seperti contoh kayak kita bangun tidur, rutinitas, apa yang kita makan. Sometimes audience itu pengen yang just be honest. Yang bisa relate juga ya sama penonton yang kayak, betul. ini gue juga gitu. Betul, karena kan kadang ada banyak orang yang menunjukkan sisi kemewahan kan Iya. ya nggak relate nih Iya, kita aduh, gitu. maaf gak bisa gitu. Nggak bisa, makanya kan orang kita butuh yang real aja deh gitu. In this situation dan this economy kita pengennya kan, kita nggak pengen deh lihat yang mewah-mewah, kita pengennya lihatnya yang memang bisa kita relate, bisa Yes. kita ikutin gitu Betul. ya. Oke. Gitu sih. Oke. Nah, tadi kan jenjang karirnya tuh, gimana kita bisa jadi creative director ya. Cuman aku juga pengen nanya, kira-kira sebenarnya perbedaannya apa sih Kak antara social media specialist, terus juga content creator? Itu tuh cukup ini ya, cukup rancu ya. Kemudian antara dua itu dulu, kemudian barulah kita naik ke creative director gitu. Karena sebenarnya banyak nih di teman-teman di luar yang kayak mungkin masuk as content creator tapi kerjaannya sosmed specialist juga, yang analisis juga dan segala macam. Sebenarnya itu tuh beda gak sih Kak? Beda. Kalau dari 3 hal yang tersebut kayak misalkan creative director, terus juga social media specialist, terus sama content creator, 3 hal itu sangat amat berbeda. Tapi tetap kasarnya kita kayak punya bapaknya that's it, ilmu communication gitu. Kalau aku bisa kejelasin yaitu creative director itu ya, itu di atasnya
yang dimana ya menentukan arah, identitas dan juga jiwa dari sebuah brand. That's we calling about the creative director. Kalau misalkan kita berbicara tentang social media, yang dimana we manage about the platform, kita manage social media itu as our platform gitu. Dan juga sebagai ya strategi kita untuk pemasaran, iklan dan lain-lain. Content creator itu we create about the content, kita nge-create gitu. Itu sih dari 3 hal itu yang membedakan. Jadi menurut aku 3 hal itu tuh nggak sama gitu. Jadi jangan mau ya kalau misalkan content creator tapi ternyata Job desk-nya banyak gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa dikonklusikan sedikit, mungkin sebenarnya kalau creative director tuh mostly concepting ya. Yes. Sedangkan kalau sosmed dan content creator itu execution dia biasanya gitu. Jadi mendapatkan arahan dari creative director baru nanti turun ke social media dan juga content creator gitu ya biasanya. Oke. Kita langsung berpindah ke kehidupan Kak Dave sekarang ya sebagai seorang creative director. Ngapain aja sih Kak day to day-nya? Kepo deh. Day to day-nya, waduh sebenarnya ini yang banyak banget orang sempat tanyain ke aku gitu. Ya? Karena fun fact orang-orang kok ngelihatnya kok tiba-tiba ada di sini, kok tiba-tiba ada di sana, kok tiba-tiba tenis gitu kan. Karena kan we tend to show what other people want to see ya sebenarnya. Betul. Siapa sih yang mau nunjukin kesedihan kita gitu. Pasti kan orang mau lihat yang happy-happy-nya. Tapi kalau ditanya kesehariannya yang pasti ya ketemu klien, nyari sponsor, terus kalau dalam dunia fashion stylist yang tadi aku bilang ya, ketemu klien, cari sponsor, concepting, walaupun kadang belum dapat klien tapi ya tiba-tiba dapat kayak ilahi kayaknya kalau gue punya klien yang badannya petit atau apa kayaknya dipakein ini oke. Itu tapi kalau misalkan yang untuk brand home fragrance ya kesehariannya kadang R&D, ke warehouse, meeting, bahas price list gitu. Jadi ya bisa dibilang ya seperti itu. Kadang ada satu hari yang datang ke event, fashion show, terus juga kadang tiba-tiba malam itu ada tenis, ada sparring gitu. Jadi ya cuma ya nggak lupa tetap ada family time gitu. Jadi bisa dibilang it's a normal things to do lah. Gitu. Jadi sebenarnya creative director itu nggak cuma tentang looking good and all, tapi juga ada hal-hal lain yang serius ya di belakangnya sebenarnya. Dan tadi sebenarnya tenis dan juga olahraga kayak gitu kan sebenarnya a part of building connection ya juga gitu. Jadi nggak cuma kita main-main aja, cuman itu cara anak komunikasi membangun koneksi. Betul. Gitu. Oke. Nah, tapi boleh dong di-spill sedikit apa sih yang pekerjaan seorang creative director yang sebenarnya tuh nggak semua orang lihat gitu. Kalau tadi kan kita ke fashion show, kita ngurusin ini ngurusin itu, tapi kayak satu hal yang kayak nggak mungkin lo lihat dari luar deh pekerjaan seorang creative director. Jujur, it's about thinking prosesnya. Karena sebagai creative director itu kan yang dipaksa bekerja itu kan pikiran. Apa yang sudah kita konsepin, misalkan kita konsepin A, itu nggak bisa dipakai lagi. Kalau misalkan kita punya acara yang beruntun-untun, otomatis kita harus menyiapkan semuanya. Betul. Jadi terkadang ya menurut aku ya thinking proses yang orang nggak lihat. Orang hanya melihat hasilnya. Setelah hasilnya kurang kan orang akan mencari nih celah apa nih yang bisa. Gitu kan ya kalau aku sih prinsipnya ya orang mau mencela ataupun apa ya itu part of-nya mereka gitu. Tapi setidaknya aku sudah always try my best gitu dengan thinking prosesnya gitu loh agar jadi hasil dari yang ada di pikiran ke kertas kemudian ada hasilnya. Jadi ya thinking proses itu yang menurut aku yang orang nggak pernah lihat. Mereka hanya tahu hasilnya aja. Iya, tapi kan it's all that matters ya. Orang-orang lihat hasil kerjaan kita dan puas dan amuse juga gitu. Cuman ini ada satu pertanyaan sebenarnya ini personal. Cuma tidak ada di situ. Waduh, ini adalah nih. Pertanyaan yang aku juga used to be anak kreatif gitu ya. Dan pasti pernah kreatif blog dong. Pernah. Nah, biasanya cara untuk menanggulangi atau keluar dari kreatif blog itu kayak gimana? Kalau dirimu? Biasanya cuma pengen kalau ini tergantung ya kalau tanggal muda tanggal tua ya ada benar kita harus punya pembagian gitu. Ada misalkan kita lagi kreatif blog lagi tanggal muda nih
cabut aja kita. Itu Healing ya. healing, biasanya healing. Dan healingnya tuh selalu lama, sebulan, 2 bulan gitu. Tapi memang selalu ngomong sama tim, sama orang rumah jangan telepon. Iya. Kecuali parents kalau call pasti aku angkat. Mm-mm. Itu tapi kalau misalkan kayak temen, aku selalu suruh mereka Chat ya, aja. chat aja gitu. Kalau misalkan lagi low budget gitu, ngopi. Itu udah paling ngopi terus bengong ya. Ngopi terus bengong, apalagi ngopi di Blok M, ya kan, tapi sore ya, jangan siang karena Panas haredang. dong. Ya kan, haredang Iya. gitu. Sama paling ya kalau lagi pengen yang middle ya paling ke Bandung PP. Iya sih, itu Tapi oke sih. sendiri ya, maksudnya Iya, nggak jadi rame-rame. sambil ngeliatin orang ya kan, untuk mencari Betul, inspirasi. Itu bukan negatif ya melihat orang, tapi kita Betul. mencari inspirasi gitu. mencari inspirasi, betul. Jadi itulah ya caramu Itu. ya. Oke, kita lanjut lagi. Aku sebenarnya pengen juga sih ngomongin tentang Bellies ya tadi, fragrance brand yang dirimu buat, terus juga seorang fashion stylist gitu ya. Mungkin buat orang-orang yang belum tahu, fashion stylist itu kan adalah jasa yang digunakan ketika kamu tuh pengen punya orang untuk membantu kamu untuk mengetahui fashion kamu gitu ya. Yes. Jadi misalkan kamu belum tahu apa sih yang pas untuk aku gunakan dari fashion, dari makeup, dan stylist itu bisa membantu gitu ya. Betul. Nah, kenapa sih pada akhirnya memilih untuk punya brand sendiri di home fragrance itu, kemudian juga seorang stylist gitu? Kalau misalkan Felis sendiri itu, aku lebih ngerasa kayak it's all about the apa yang kita rasakan. Karena kan Felis itu kan is all about the home fragrance. Apa yang kita rasakan, apa yang kita resapin, apa yang kita feeling gitu. Kalau kita bicara tentang fashion stylist itu apa yang orang lihat. Jadi ada dua gitu. Kenapa aku sangat suka dengan kedua itu karena yang satu it's all about the feeling, satu lagi it's all about what we see. Oke, jadi kayak dua indera yang berbeda Dua ya. indera yang berbeda gitu. Kalau kita feel, otomatis kan ketika kita datang ke sebuah tempat, I don't know, I feel like I'm going back home. I feels like gue nyaman banget nih di sini gitu. Kok aku merasa flashback ya sebuah momen yang dimana. Tapi emang iya sih. Ya kan gitu. Karena kalau misalkan Felis itu kita kemarin launching dengan temanya Omah. Omah itu dari bahasa Jawanya rumah. Yang terinspirasi karena aku selalu menganggap koleksiku itu sebagai journey-ku. Yang dimana collection ini itu menceritakan dari awal aku sampai aku terakhir. Kenapa aku pilih nama Omah? Karena aku nggak tahu arti rumah itu sebenarnya apa. Masih searching juga Masih ya. searching era itu. Jadi aku ngerasa kayaknya it's cocok nih kayaknya kalau temanya Omah gitu. Yang dimana ketika orang pakai our product, they can feel kalau mereka tuh ada di rumah. Kenyamanan mungkin bisa jadi mereka yang kangen sama rumah mereka yang di luar, tapi mereka di sini merantau. Ketika mereka pakai produk kita, they can feels like, oh gue di rumah nih, kehangatan, diberi kasih sayang. Itu kalau dari sisi Felis. Kalau dari segi fashion stylist, yang dimana kita mau membuat orang itu punya personal branding. Oke, itu penting ya. Penting, kayak misalkan aku mau klien aku tuh firm, pede. Ketemu klien deal langsung 100 juta, 1M gitu. Karena visual itu tuh sangat penting gitu. Kayak kita mau ketemu klien gitu kan, kita mau membuat impress, itu sangat penting. Makanya ada jasa fashion stylist ini. Gitu. Tadi aku cukup tersentuh juga ya di bagian yang Bellies ya, karena cukup jadinya tuh personal dan emosional. Cuman aku tuh merasakan banget tadi kan kalau dirimu bilang yang tiga skill yang harus yang dikuasai ya dari kuliah gitu, yang memang digunakan di sekarang. Dan aku merasa sisi storytelling dan juga storytellingnya tuh berasa banget sih, kayak memang dari dirimu pengennya tuh orang-orang ngerasain rumah dan segala macam itu kan sebenarnya a way of thinking ya, yang mungkin nggak semua orang itu kuasai gitu. Aku sangat menyukai cara proses berpikir itu. Thank you. Aku juga kebetulan suka banget sama home fragrance. Jadi everywhere in the house itu ada home fragrance, dan rasanya kayak pasti kalau di kamar tuh rasanya pengen yang homey, pengen yang agak-agak rasa bau-bau spa menenangkan gitu ya. Oke.
Lanjut lagi. Kalau misalkan kita ngomongin tadi kan emang ada 2 indera nih, pendengaran dan juga sorry. Ada 2 indera nih ya, Heeh. penciuman dan juga penglihatan. Mm-mm. Melihatnya bagus, terus dirasakan, dihirupnya, diciumnya juga enak gitu. Itu kan sebenarnya ketika misalkan kita ngomongin tentang fragrance dan style, sebenarnya you have to have a taste, Yes. bener gak sih? Supaya, karena memahami klien itu juga gonna be hard kalau misalkan dirimu sendiri juga tidak punya taste yang oke. Nah, menurut kamu itu gimana sih cara ngebangun taste yang oke? Taste yang oke, balik lagi ya, bisa aku bilang taste itu kan sesuai sama personal kita. Iya, Dan nggak semua orang bisa suka sama taste kita. setuju. Karena semua orang tuh pasti punya taste-nya masing-masing. Yes. Dan kalau dari sisi Felis, aku taste-nya adalah based on what I like. Apa yang aku suka. Jadi menuangkan apa yang dirimu suka ke dalam values, Yes, supaya orang tuh betul. bisa enjoy. Bisa enjoy, gitu. betul. Dan walaupun awal-awal ya ada sisi penolakan ya. Pasti. Kayak dikatain kayak bau sabun, kemenyan. Ya menurut aku itu adalah, aku selalu menganggap it's ya sebagai Iya. masukan aja lah gitu. Tapi kalau dibawa sampai sakit hati ya, karena kita sebagai kreatif director kan pasti ada yang suka dan yang tidak gitu. Jadi ya kita ambil sisi baiknya, yang jeleknya kita perbaiki lagi. Kita mungkin perlu R&D, apa yang harus dikurangin, apa yang perlu kita tambahin. Kalau dari segi fashion stylist, kalau aku sih lebih selalu pengen membuat orang tuh terlihat ganteng dan cantik. Intinya itu doang, karena ya orang sudah pakai jasaku kalau nggak kelihatan ganteng dan cantik, For what? untuk apa? Iya. Betul. Dan ditambah nggak setiap orang itu bisa kita pakaikan barang yang sama. Kayak misalkan si A kita pakaikan dress, Iya. cewek berikutnya kita pakaikan dress, ternyata dia tidak nyaman. Nah itu kan balik lagi, kita tidak bisa memaksakan klien. Karena klien itu ya balik lagi, klien adalah raja gitu. Betul. Dan kita harus tahu titik kenyamanan. Karena fashion, kalau orang-orang bilang fashion ya nyaman kesekian bla bla, menurut aku enggak. Oke. Karena aura itu akan terpancar kalau kita nyaman ngebawainnya. Ya. How do we move, how do we present, Ya. itu akan membuat orang kayak, oh ini auranya keluar nih. Tapi kalau misalkan dia nggak nyaman, dia merasa kesakitan, auranya jadi kayak Tertutup gitu. Karena ribet sendiri sama bajunya, Yes, sama exactly, sepatunya, betul. ribet nyariin plester Betul. buat kaki kita yang berdarah-darah, jangan ya. Jangan, betul. Kalau misalkan kita ngomongin tentang kreatif, tadi kan aku udah nanya tentang kreatif block, tadi aku nanya kreatif block ya. Betul. Oke, menurut kakak, kalau misalkan kreatif itu tuh sesuatu yang memang sudah menempel passion, bakat di seseorang gitu ya, atau sesuatu yang sebenarnya bisa diasah? Maksudnya sesuatu yang bisa dilatih, nggak harus jago gitu, tapi by the time lo akan jago deh gitu kalau lo mau belajar, atau sebenarnya enggak gitu, emang udah nempel di dalam orang aja. Menurut aku hal seperti itu bisa dilatih, asal kita mau dilatih. Ya, setuju. Title-nya itu dulu, ya. title-nya itu dulu. Bisa semua itu dilatih asalkan kita mau dilatih gitu. Jadi menurut aku cara bakat atau bisa dilatih, aku jawabnya bisa dilatih gitu. Karena taste mungkin awalnya insting. Insting kita tuh bermain gitu. Tapi semakin sering diasah ya semakin tajam kreativitas kita. Karena kita awalnya udah diasah kita tahu nih arah arah tajamnya itu tuh mau kemana gitu loh. Jadi ya menurut aku kalau kita semakin banyak berlatih, ya kita semakin tahu nih kreatif kita tuh sampai mana. Mungkin lebih banyak cari reference, Yes, terus betul. lebih banyak menonton, melihat, mendengar, membaca gitu. Itu juga bisa Betul. mempertajam kreativitas lah ya gitu. Exactly, betul. Oke. Nah, as a founder of Two Babies, Baileys dan Thank you. juga Rena Jakarta gitu ya. Hal apa sih yang paling challenging dalam membangun mereka berdua? Jujur ya itu konsisten. Meskipun kecil tapi tetap harus berprogres gitu ya. Yes. Karena konsisten itu adalah kunci dari segala kunci. Oke. Kenapa banyak brand yang udah gulung tikar? Karena they don't konsisten. Mereka tidak konsisten menjaga image branding, identity. Mereka tidak konsisten. Mereka hanya memikirkan gue harus balik modal nih. Sales. Itu sebenarnya yang salah. Ya sebenarnya sales is really good. Tapi kalau kita tidak menjaga image branding, identity, itu yang udah salah. Oke. Gitu. Jadi menurut aku ya konsisten yang gimana caranya tetap relevan, tapi nggak kehilangan
Jati kriteria diri gitu ya. identitas kita gitu. Jadi sebenarnya ngikutin trending is fine, Yes. ikutin tren sekarang tuh is fine, tapi jangan sampai kita benar-benar melupakan core brandnya itu sendiri Yes, kali ya. betul. Karena mungkin ya sih aku cukup banyak juga ngelihat brand-brand yang pada akhirnya merubah image, merubah Yes, betul. target audience just because trennya sudah menghilang atau trennya lagi Betul. ada apa yang baru Betul. gitu. Jadi kehilangan pembeli juga tapi kan kalau kayak gitu. Oke. Yes sih. Perjalanan yang cukup panjang ya, Panjang, dari betul. zaman internship, kemudian internship di Astra, internship di Good Step, menjadi full time dan menjadi seorang founder seperti sekarang. Mau tanya ini agak deep ya, Waduh. kira-kira turning point merasa kayak ini jalan gue itu di mana, kapan? Mungkin pada saat awal aku mulai bikin konten kali ya. Oke. Gitu. Jadi kayak aku suka banget bikin konten gitu kan, dari zaman mulai aku kuliah aku tuh suka banget taking my phone kayak ke temen-temen gitu. Kayak dulu orang-orang kan udah mulai naik a day in my life. Iya. Jadi aku kayak bikin a day in my life dari bangun ke kampus, terus tiba-tiba kayak pergi sama temen sampai pulang rumah. Jadi kan itu dari mulai hal kecil seperti itu. Jadi kayak aku ngerasa turning pointnya kayak kok kayaknya aku suka ngebangun ngebangun kayak relationship sama audience nih gitu. Itu yang membuat aku turning point. I think kayaknya This is my my way of life ya. Gitu. Karena kan kita semua punya kamera, handphone. betul. Kalau kita tidak bisa menggunakan itu dengan baik, ya buat apa ada kamera? Dan lo memutuskan untuk kayak sharing your life sama audience untuk ngebangun relationship lah ya gitu. Dan yang betul. akhirnya digunakan juga untuk brand-brand tadi kamu Yes, itu betul. gitu. Oke. Nah sekarang dengan dirimu yang sekarang, coba dong ada 3 kata yang bisa menggambarkan diri kamu nggak, dan kenapa? Waduh, jujur sebenarnya banyak sih, tapi kalau disuruh milih 3, wow, Yang pertama mungkin aku bisa dibilang intentional. Oke. Yang dimana karena aku selalu mencoba bikin sesuatu yang itu ada maknanya. Kayak aku bikin koleksi A, ada cerita apa sih di balik ini, maknanya apa gitu. So karena aku nggak pengen membuat itu cuma asal-asalan. Kayak cuma yang penting asal jadi aja gitu. Yang kedua mungkin aku bisa bilang adalah estetik. Jadi kalau dalam dunia tongkrongan, aku udah dijulukin sebagai duta estetik. Tapi kan itu match Betul. dengan pekerjaan kamu juga kan. Makanya kadang temen mau ngepost, aku yang fotoin. Oke. Biar aku bisa repost. Itu udah another level sih. Supaya kamu bisa repost tuh maksud aku kayak intentional, bener lagi jadi intentional ya. Betul. Iya. Gitu. Ya walaupun kadang ya pengen ada satu fase yang aduh udahlah bodo amat kecuek aja gitu. Tapi ada satu fase yang aduh gue lagi pengen estetik gitu. Jadi ya aku ngerasa yang kedua adalah estetik. Karena aku sangat driven about my taste and visual. Gitu. Karena kalau orang kita foto estetik jadinya kan kayak lebih orang kayak ngeliat it's so good gitu kan. Walaupun kita cuma makan mie pip gitu yang logonya G gitu ya. Gak boleh nyebut merek karena gak ada sponsor ya. Sponsor boleh next kalau ada link down below ya. Kayak misalkan kita lagi cuma makan mie itu gitu kan. Ya gimana caranya kita bisa post yang orang jadi gue pengen gitu. Padahal cuma ya udah that's it, just only me gitu. Itu sih yang kedua. Yang ketiga maybe aku bisa bilang evolving. Kenapa evolving? Karena aku ngerasa diri aku selalu berubah-ubah. I always changing every time gitu. Kayak misalkan ya kita bekerja di dunia kreatif gitu. So kita harus quick. Iya, cepat, setuju. Fast gitu. ya. Seperti running ya. Ibarat fashion ya, kayak fast fashion gitu. Kayak misalkan orang udah baru satu ngelakuin ini. Oh ini kayak titik bakal rame nih. Lakuin. Orang lakuin ini rame. Jangan takut untuk dijudge duluan. Gitu. Jadi 3 hal itu sih. Yang pertama tadi ya ada intentional, estetik, terus yang tadi ada evolving. Oke. Nice, tapi semua itu kayak bersangkut paut gitu ya. 3 kata itu menurut aku itu kamu banget sih. Aduh, terima kasih. Dari cerita tadi ya. Oke. Kita putar lagi waktunya ya. Pasti sembari dirimu dulu kuliah banyaklah hal-hal yang mungkin terjadi gitu yes, ya. Banyak. Kalau bisa memutar ulang waktu
sesuatu gitu. Mm-mm. Kamu apa sih yang mau diubah dari waktu zaman kamu kuliah dulu? Aduh, ini jujur sebenarnya kalau bisa aku bilang aku pengen lebih explore sih. Lebih explore. Karena Heeh. waktu dulu kurang. Karena kalau dulu karena kan lebih kayak ngikut temen. Oh, oke. Biasalah standar sebenarnya ya. Standar kayak dulu mungkin era sekarang udah nggak pernah ya. Dulu Mm. kan masih era-era tapping. Iya. Absen di tapping. Jadi kayak Mm-mm. satu orang yang datang, di tapping. Iya, Habis itu nanti pas jam udah mau selesai pada masuk, bilang Iya. bisa di toilet. Gitu. Sebenarnya dosen tahu Iya. gitu. Yakin. Yakin gitu. Ini anak deh tadi kok nggak ada. Karena dosen kan pasti dari satu kelas 30 anak sampai 50 anak pasti mereka tahu ciri Iya. khas anak itu seperti apa Mm-mm. gitu. Kalau era sekarang kan kita harus attendance by wifi. Iya. Kalau lu nggak ada dari awal ini anak kemana? Mm-mm. Karena kalau era waktu itu aku masih ngelanjutin setelah cuti, itu aku merasakan sih gitu. Jadi mereka absennya awal-awal. Tipsen gak sih? Iya Tipsen gitu. kan namanya kan? Namanya tipsen Iya, gitu. iya, Jadi iya. mungkin kalau bisa dibilang mau balik ya aku pengen lebih explore dan nggak takut untuk lebih cepat. Karena menurut aku sih jangan kita yang nunggu siap. Tapi kita yang siap datang ambil dari jalan mana aja. Oke. Gitu. Jadi pemikirannya jangan nunggu kita ready nih baru kita mau diambil. Karena sebenarnya kalau nunggu ready ya kapan ready-nya? Yes, Kita kalau betul. ditanya kayak are you ready sebenarnya kayak nggak tahu gitu. Betul, karena kalau kita udah siap, jalan itu akan datang dengan sendirinya dan kapan aja. If Benar. we are ready, Mm-mm. jalan ke kanan bisa, ke kiri Mm-mm. bisa, ke depan bisa, ke belakang bisa. Tapi kalau kita hanya nunggu siap, Mm-mm. jalanan sudah banyak. Mm-mm. Iya, kapan Gimana? majunya? Kalau misalnya Gitu. emang belum siap, just pretend. Yes, Menurut aku just pretend ya. betul. Fake it till you make it. Yes, nice. Menurut dirimu, sukses itu apa sih? Apakah sekarang kamu sudah sukses? Menurut aku, ya namanya maksudnya kita nggak ada yang pernah mau, maksudnya Nggak kita ada nggak yang pernah puas. puas gitu. Tapi kalau aku bisa mendefinisikan sukses ya, bisa hidup dari apa yang aku create. Gitu. Nice. Dan juga tetap jujur sama tes aku sendiri. Iya, karena it what makes you you ya. Yes, betul. Unique, be unique gitu. Be unique aja, betul. Karena kalau misalkan kita merasa sukses dengan apa yang kita punya, tapi kita tidak menikmati hasil Yeah. kita. Hasil kita tuh bukan berarti hasil fisik, Bukan gak selalu money ya. money, betul. Tapi Tidak apa selalu. yang kita ciptakan, Yeah. what we create, kita Betul. bisa nikmatin, kita bisa rasakan. Itu menurut aku udah sebuah kesuksesan. Oh iya sih, iya aku setuju juga hal itu. Oke, last question gitu ya. Coba dong kasih sedikit pesan-pesan untuk anak-anak Ilkom yang mungkin sedang menonton ya. Oke, buat adik-adik aku sekalian, buat dede-dedeku, ilmu komunikasi itu sebenarnya luas banget. Oke. Itu, jangan batasin diri kalian cuma dengan job title aja gitu loh. Yang dimana kayak kalian hanya membatasi diri aja. Mm-mm. Ilkom itu it's very 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 kasarnya kayak samudra Hindia yang sangat luas gitu. Akan coba more explore sama apa yang mungkin kalian sukain dalam dunia ilmu komunikasi. Mungkin kalian lebih suka storytelling, lebih suka ketemu orang, ketemu klien gitu, atau mungkin dari sisi visual gitu, yang dimana ya bikin kamu tuh jadi lebih hidup dan build on your own self. Iya gitu. sih, karena biasanya kalau kita Gen Z kan sebenarnya kayak aduh pengennya kerja yang this is me, Yes, atau yang betul. kayak kalau misalnya emang ada yang nggak cocok kayak udahlah tinggalin karena that's not me. Sebenarnya di satu sisi it's good karena berusaha untuk menjadi diri sendiri, cuman at the same time juga ya take it slow aja sih menurut aku. Jangan terlalu kayak pengen buru-buru tahu apa yang kamu inginkan, nggak harus juga kan, karena it Betul. takes time. Karena jalan kalian itu nggak harus tentang linear untuk jadi meaningful. Iya setuju. Ya kan, karena ya Setuju. setiap jalan itu pasti ada maknanya. Iya. Gitu. Jadi buat kalian semua jangan takut untuk explore karena pasti ada hikmahnya yang bisa kalian ambil dari ketika kalian explore itu. Thank you Kak, Thank udah you. berbagi. Semoga bisa menjadi inspirasi ya Yes. untuk anak-anak di Amin, luar amin, sana amin. gitu. Don't forget untuk like dan share video ini dan nantikan episode-episode selanjutnya. See you. Dadah, thank you. Thank you.